keselamatan-Mu ya Tuhan. Yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. 13 saudara kita ini dipanggil oleh Tuhan. Dengan jubah ini, para calon imam Keuskupan Bogor ini tertolong untuk bersemangat. Lindungi dan dampingilah para calon imam yang akan menerima jubah ini, agar mereka mampu menjadi pribadi yang kudus dan siap untuk melayani umat Allah. Para frater yang saya kasihi, orang tua mereka yang sempat hadir dalam keadaan sehat. Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi ke-13 saudara kita ini dan bagi keluarga. Maka ayah ibu ataupun yang mewakili keluarga mereka hadir pada kesempatan ini. Boleh dikatakan angkatan tahun rohani kali ini memecahkan rekor dari segi jumlah. Selama ini jumlah para frater yang menjadi masuki tahun orientasi rohani paling banyak 6 ya, atau 7. Kali ini ada mulanya 14, tapi kemudian sekarang ini sisanya 13. Berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kabulkanlah doa kami. Keselamatan kami sampai kepadamu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudi mengenakan pakaian kefanaan kami, dilahirkan dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Kami mohon kemurahan hati-Mu, sudilah memberkati jubah-jubah ini yang kami pakai sebagai tanda pengabdian dan pengorbanan. Semoga jubah ini selalu mengingatkan saudara-saudara kami yang memakainya bahwa mereka adalah pelayan-Mu dalam gereja-Mu. Berikanlah kepada mereka semangat pengabdian yang tulus ikhlas untuk dapat menjalankan tugas panggilan mereka dengan setia sampai akhir hidup mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Para frater yang akan menerima jubah dimohon maju ke depan. Anakku Gregorius Brian Edgar, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Wilhelmus Venyap Wain, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Marcelinus Dion Carmeldi, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Agustinus Hari Trihanggara, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Thomas More Yuven, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Amatus Mel Sasail, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Bonfilio Gravito Ratu Tolok, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Rodriguez Vibran Sugianto, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Stanislaus Kasih Patrick, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Stefanus Dimas Pangestu, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Giovanni Christian Tolla, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. Anakku Yohanes Stephen Ageng Wicaksono, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah. William Galdan Abel Raja Tanasa, anakku, terimalah jubah ini sebagai tanda pengabdian dan penyerahan dirimu. Dengan jubah ini, Anda mempunyai tugas untuk menjadi pelayan umat Allah.
yang terhormat Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, para imam, para suster, para bruder yang berkenan hadir pada perayaan hari ini, orang tua serta keluarga, para frater tahun orientasi rohani San Giovanni Battista Keuskupan Bogor, panitia pelaksana, dan yang saya kasih dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan yang pada hari ini boleh menerima jubah sebagai tanda pelayanan kita. Dan yang paling berbahagia pada hari ini yakni kita merayakan bersama penjubahan bagi kami ke-13 frater. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 membuat banyak keprihatinan bagi kita semua. Hal itu dirasakan pula dalam setiap pribadi kita, baik itu pemerintah, masyarakat maupun gereja sendiri. Kami sungguh menyadari bahwa pandemi ini pun merupakan hambatan bagi kami ketika ingin melaksanakan penjubahan ini. Namun setelah bergulat dengan waktu dan kondisi, kami bersama Bapak Uskup dan para imam telah menemukan cara untuk dapat menentukan tanggal hari ini sebagai hari yang berbahagia di mana dapat merayakan setiap peristiwa yang menyenangkan hari ini. Krisis pandemi COVID-19 ini pula dirasakan oleh kami, sehingga kami harus mengikuti berbagai macam perubahan mengenai evaluasi yang telah kami sampaikan pada awal masuk TOR sebelumnya. Namun kami sadar bahwa pandemi ini menyadarkan kami bahwa manusia yang berencana namun Tuhan yang berkehendak. Hal itu sering mengingatkan kami bahwa manusia dapat memiliki kebebasan untuk dapat memberikan berbagai macam ekspresinya, namun semua itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hadirin yang berbahagia, kami ke-13 frater berasal dari latar belakang dan kondisi kami masing-masing. Izinkanlah saya untuk memberikan beberapa keunikan yang dimiliki oleh kami, sehingga Bapak Ibu, Romo dan Monsinyur dapat mengetahui bagaimana kami dalam menjalani formasi ini, khususnya di dalam tahun orientasi rohani ini. Yang pertama ada Romo Untung. Bagi kami beliau dikatakan unik karena namanya yang ada untung, sehingga tidak pernah rugi dalam menjalani hidupnya. Hal itu nampak bahwa kami ke-13 frater ini selalu mendapatkan keuntungan dari beliau, baik itu secara materi maupun secara batin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa di dalam komunitas kami kata untung atau untungnya menjadi sakral, sehingga kalau kami ingin menyebutkan untungnya, pasti kami menggantinya dengan kata puji Tuhan. Kenapa bukan puji syukur? Karena kata syukur juga menjadi sakral, karena itu adalah salah satu bagian nama dari Monsinyur kami tercinta. Yang kedua ada Romo Berto. Beliau dikatakan unik bagi kami karena beliau adalah pribadi yang begitu saleh dan suci. Sampai-sampai kalau orang baru masuk ke dalam komunitas kami mengira bahwa beliau adalah seorang biarawan. Namun beliau pun adalah salah satu romo di Keuskupan Bogor yang paling sering diminta untuk menjadi bapak pengakuan. Mengapa? Karena umat menganggap bahwa karena namanya bertobatlah, maka semua dosa dapat diampuni. Kemudian kami ke-13 frater pun memiliki keunikan dan kepribadian kami masing-masing. Yang pertama ada Frater Ivan. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat melihat bahwa ia adalah orang yang paling berat di antara kami semua. Hal itu kalau dilihat dari segi kehidupan dapat menggambarkan betapa berat hidupnya dalam menjalani panggilan ini. Kemudian ada Frater Tolo. Ia adalah pribadi yang dianugerahkan Tuhan dengan suara yang sangat merdu. Kalau ia bernyanyi, ia dapat menggemakan seluruh kompleks ini. Dan tadi sebelum sambutan ini, Frater Tolok mengingatkan kepada saya untuk meminta Monsinyur agar dia boleh menjadi salah satu penyanyi exulted di Keuskupan Bogor.
Kemudian ada Frater Edgar. Bagi kami Frater Edgar adalah pribadi yang sangat unik. Kami sering memanggilnya dengan sebutan Tupenku. Ada yang tahu artinya? Artinya adalah tua pendek kurus. Mengapa? Karena walaupun ia terlihat kecil dan kurus, namun sebenarnya ia adalah orang tertua kedua di angkatan kami. Namun ada sesuatu yang unik dari Frater ini, yakni karena berkat ketampanan yang dimilikinya, ia sering memikat hati para wanita, sampai-sampai ibu-ibu dapur pun, Ibu Baeda dan Bu Nunung, terpikat hatinya kepada Frater Edgar. Kemudian next ke Frater Awe. Bagi kami Frater Awe adalah abang, om, bah, bahkan kakek bagi kami. Karena ia memiliki usia yang cukup jauh, yakni selisih 10 atau 11 tahun dari kami. Namun berkat ketuaannya itu ia adalah pribadi yang sangat dewasa dalam menjalani hidupnya. Kita next ke Frater Carmel. Kami sering menyebut, bahkan Romo juga sering menyebut sampai menawarkan bahwa Frater Carmel ini mirip seperti seorang tukang. Mengapa? Karena ia dapat melakukan segala pekerjaan di tempat ini dengan segala baik. Ia memiliki satu semboyan dalam hidupnya, yakni mengatasi masalah tanpa masalah. Kemudian ada Frater Wibran. Bagi kami Frater Wibran adalah seorang anak Juragan Gurame se-Jawa Barat. Hal yang paling membuat kami kagum adalah ia bersedia menjadi koordinator bagi kami ke-13 frater ini yang keras kepala. Tepuk tangan Frater Wibran. Kemudian ada Frater Yuven. Kami sering menyebutnya dengan sebutan Cianjur Kota karena ia tinggal di kota Cianjur, dan karena bapaknya adalah seorang tentara, bagi dia ia tidak takut untuk ditilang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kalau berkeliling sekota Cianjur itu, jika tertangkap polisi dapat langsung saja menghubungi Pak Teda. Kemudian ada Frater Patrick. Bagi kami ia adalah pribadi dengan tampang seorang supir. Namun karena kelebihannya dalam bidang komputer dan sebagainya, ia sering membantu kami dalam segala hal menyangkut komputer itu sendiri, baik itu dalam hal desain dan sebagainya. Kemudian ada Frater Dimas. Ia adalah pribadi yang selalu menghidupkan suasana. Ia pun adalah seorang pelawak. Kata dia belajar dari bapaknya, Pak Waluyo. Namun bagi kami Frater Dimas hadir di dalam komunitas kami sebagai orang yang senantiasa memberikan kegembiraan bagi kami. Kemudian ada Frater Angga. Frater Angga adalah pribadi yang selalu taat pada aturan. Hal ini disebabkan karena katanya ia pernah dibaptis 2 kali. Betul Frater Angga? Dan mungkin Romo Berto adalah salah satu saksi hidupnya. Kemudian ada Frater Marco. Ia adalah orang yang penuh dengan kasih sayang terhadap orang lain. Sampai-sampai sampai sekarang mungkin dia belum bisa move on dari mantan-mantannya. Kemudian ada Frater Galdan. Frater Galdan bagi kami adalah tiang penongkak dalam komunitas kami, karena ia adalah pribadi yang lebih tinggi dan paling tinggi di antara kami. Namun kehadirannya memberikan warna bagi komunitas kami karena ia senantiasa memberikan senyumannya. Hari yang paling menyenangkan bagi Frater Galdan adalah hari Minggu. Mungkin Frater sudah tahu dan saya tidak perlu menyebutkannya. Kemudian saya sendiri.
Saya adalah pribadi yang baik hati. Dan suka bergaul. Namun saking pengennya dekat dengan orang-orang yang belum kenal, sampai-sampai saya pernah hampir dibunuh oleh angkatan ini. Karena pengen ditonjok, saking so akrabnya. Hadirin yang berbahagia, semua keunikan yang kami miliki ini adalah warna-warna yang menghiasi komunitas kami. Bagaikan sebuah pelangi, pelangi itu akan nampak indah jika warna-warni itu yang dimilikinya. Coba kita bayangkan bahwa jika pelangi itu hanya satu warna, apakah akan terlihat indah? Hal ini yang selalu menyadarkan kami bahwa perbedaan itu akan indah jika dihayati dengan penuh kesadaran. Sebagai perwakilan dari ke-13 Frater Thor, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Keuskupan Bogor, terkhususnya Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, serta seluruh imam yang dengan caranya masing-masing senantiasa mendidik kami dan menumbuh kembangkan panggilan kami dalam komunitas Tor San Giovanni Battista ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh keluarga dan orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik dalam hal materi maupun doa yang senantiasa memotivasi kami untuk berkembang dalam menjalani panggilan ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh umat yang dengan caranya masing-masing membantu kami dalam kehidupan panggilan kami. Kami meminta maaf jika ada kata yang salah. Saya ingin mengajak kita semua yang adalah pelayan Kristus sejati bahwa sadar kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sebagai penutup dalam sambutan ini, kami ke-13 Frater akan mempersembahkan sebuah mars untuk tahun orientasi San Giovanni Battista ini. Kepada para frater, disilakan. San Giovanni Battista.